Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dari kelompok 6 kelas C angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Permata Putri, kelas PBSIC angkatan 2020 dari kelompok 6 Tataran Linguistik Semantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Tiwi, kelas PBSIC dengan NIM 2005015020032. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawanda. Saya dari kelompok 6 dari kelas PBSIC angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurul Hidayah dari kelompok 6 kelas PBSIC angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nisa S dari kelompok 6 PBSIC 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimawati dari PBSIC angkatan 2020. Dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian semantik. Semantik ada dua cabang utama linguistik yang khusus menyangkut kata, yaitu etimologi, studi tentang asal-usul kata, dan semantik, ilmu makna, studi tentang makna kata. Di antara kedua ilmu itu, etimologi sudah merupakan disiplin ilmu yang lama mapan, sedangkan semantik relatif merupakan hal yang baru. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Brill pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik. Kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, ada fonologi, gramatika, dan semantik. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis atau pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana. Kata pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Kata semantik itu sendiri menunjukkan berbagai ide dari populer yang sangat teknis. Hal ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menandakan suatu masalah pemahaman yang datang ke pemilihan kata atau konotasi. Nah, dalam pandangan ini, suara, ekspresi, wajah, bahasa tubuh, dan prosemiks memiliki semantik konten atau bermakna. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur. Yang pertama yang diartikan, yang kedua yang mengartikan. Maksud dari yang diartikan berarti tidak lain dari makna atau konsep tanda bunyi tersebut. Yang kedua, yang mengartikan. Maksudnya adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur bunyi dan yang kedua unsur makna.
Kajian semantik sangat erat kaitannya dengan makna. Dalam hal ini ternyata terdapat beberapa jenis makna. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensi atau hasil observasi alat indera yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikalnya, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan kompositumisasi. Contohnya itu kata kuda yang bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi dalam kalimat saya berangkat ke pasar dengan kuda. Yang ketiga itu makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna lakseng atau kata yang terdapat dalam sebuah konteks. Contohnya itu, yang pertama, sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Yang kedua, nomor teleponnya berada pada kepala surat itu. Yang keempat adalah makna referensial. Makna referensial adalah makna yang memiliki referensi atau acuan. Kata dapat disebut bermakna referensial ketika mempunyai referensi atau acuan. Contoh kata yang bermakna referensial adalah kata merah, kuda, dan gambar. Kata tersebut bermakna referensial karena mempunyai acuan dalam dunia nyata. Yang kelima adalah makna non-referensial. Makna non-referensial adalah makna yang tidak mempunyai acuan pada dunia nyata. Contohnya kata dan, atau, dan karena. Yang keenam adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, dan makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Contohnya adalah kata kurus. Makna denotatifnya yang mempunyai arti tubuh seseorang yang lebih kecil daripada ukuran tubuh sebenarnya. Makna konotatif adalah makna kiasan atau makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Contohnya pada kata kurus yang memiliki konotasi netral, memiliki dua nilai rasa. Yang pertama pada kata ramping dan pada kata kerempeng. Pada kata ramping yang memiliki konotasi positif, yaitu orang akan senang jika dikatakan tubuhnya ramping. Sedangkan pada kata kerempeng memiliki nilai rasa negatif, atau orang akan tidak enak jika dikatakan tubuhnya kerempeng. Selanjutnya, makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki suatu leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Contohnya pada kata kuda, yang memiliki makna konseptual sejenis binatang yang berkaki empat yang bisa dikendarai, dan pada kata rumah yang memiliki makna konseptual bangunan tempat tinggal manusia. Selanjutnya, makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna kiasan atau perlambangan yang digunakan suatu masyarakat penggunaan bahasa yang ditunjukkan untuk menunjukkan konsep lain yang memiliki kemiripan dengan konsep sebelumnya. Contohnya pada kata merpati yang berasosiasi dengan sesuatu yang melambangkan ketulusan, dan pada kata merah yang berasosiasi dengan sesuatu yang melambangkan keberanian atau tidak takut. Jenis makna yang ke-10 yaitu makna kata. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Kata tangan dan lengan diambil sebagai kata.
maknanya lazim dianggap sama. Seperti contoh berikut. Yang pertama, tangannya luka kena pecahan kaca. Yang kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Jadi kata tangan dan kata luka pada kalimat kedua tersebut yaitu bersinonim atau dianggap bermakna sama. Ada makna yang ke-11 yaitu makna istilah. Makna istilah adalah makna yang bersifat pasti, jelas, dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai di bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Makna yang ke-12 yaitu makna idiom. Makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Contoh makna secara gramatikal yaitu menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang, yang membeli menerima rumah. Tetapi dalam bahasa Indonesia bentuk menjual gigi tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi makna tersebutlah yang disebut dengan makna idiomatik. Yaitu makna peribahasa. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau digali dari makna unsur-unsurnya, karena adanya asosiasi antara makna aslinya dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya peribahasa seperti anjing dan kucing yang memiliki makna bahwa kedua binatang ini tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa kedua hewan yang bernama anjing dan kucing ini apabila ketemu selalu berkelahi dan tidak pernah damai. Jadi peribahasa seperti itu. Kesimpulan dari makalah kami, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari makna atau arti di setiap perkataan yang diucapkan. Semantik merupakan cabang dari linguistik yang mempelajari tentang makna. Pengertian makna menurut kamus linguistik terbagi atas 4. Yang pertama yaitu maksud pembicara, yang kedua yaitu pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau sekelompok manusia. Yang ketiga yaitu hubungan dalam hal arti kesepadanan dan ketidaksepadanan antara bahasa dan ejaan dan semua hal yang ditunjukkan. Yang keempat yaitu cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Pada kajian semantik ini, kita dapat mempelajari tentang pengertian semantik, kita dapat mengetahui tentang hakikat makna dan jenis-jenis makna. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya.